Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini kita coba climb ke Kaliurang, tapi pakai Sally. Yang biasanya saya pakai road bike, ini kita rombongan bertiga pakai Sally. Saya minjem Sally Zephyr-nya Om Janu nih buat test ride ke Kaliurang. Oke, kita gas yuk. Oke, biasanya kita dominannya sepedanya pakai road bike. Sama nyonya biasanya pakai road bike, tapi kali ini agak beda karena emang kita mau nyoba sepeda baru yang kemarin habis dibeli dari sedulur bike di Jalan Kaliurang. Teman-teman yang pengen nyoba Sally juga bisa ke sedulur bike. Kemarin kita dapat diskon dari Om Sandi, thank you yang udah ngasih diskon ke kami Om ya. Road bike Sally punya pasarnya sendiri, penggunaannya juga beda. Biasanya kalau pakai road bike kita average speednya masih bisa di antara angka 20 sampai 25 km per jam tergantung jaraknya. Di jalan kita lari sekitar 25 sampai 30. Di atas 30 nyonya udah takut, katanya udah terlalu kenceng. Jadi kita maksimum speednya 30 kalau di jalan sama nyonya. Well, ini pertama kalinya kita road bike samawaan pakai Sally. Nah, kita akan coba lihat apakah kita bisa menjangkau Kaliurang dengan mudah atau cukup kerepotan atau bahkan kehabisan tenaga kalau pakai sepeda lipat. Oke, ini ceritanya mendadak Sally banget ya, karena kita nggak ada rencana pakai Sally hari ini. Tetap mau pakai road bike, tapi nyonya pengen nyobain FN on Blast-nya yang baru. Dan menurut saya sih sudah nampak kelelahan. Padahal ini baru di atas sejamuran sedikit. Nah, saya beruntung karena ini cranknya double. Chainringnya sepedanya Zephyr-nya Om Janu ini double. Mungkin ini 3953 mungkin ya, atau 4253. Jadi agak ringan pas buat nanjak. Meskipun ring sepedanya cuma 16, jadi kecil banget, tapi masih membantu waktu climbing. Nah, punya nyonya karena baru ngambil kemarin, belum sempat di upgrade. FN on Blast-nya itu cuma punya single chainring di depan, dan kombinasi belakangnya mungkin 1425 kayaknya itu. Jadi gede banget. Oke, kita akan coba cek apakah kita bisa tembus Kaliurang dengan Sally. Oke, gas. Nah, tips untuk teman-teman yang mau goes Samawa, jangan lupa bawa fotografer atau video recorder. Nah, seperti saya ini kalau Samawa biasanya kalau sedang beruntung saya akan punya Brian yang jadi juru kamera nih. Semangat Sri. Samawa, arti yang pertama, kita nggak bisa seenak-enak udah kita sendiri di jalan ya, karena kita bawa penumpang ini, the queen. Jadi kita harus hati-hati di jalan. Speed climbing 5 km per jam. Hati-hati di jalan juga bisa diartikan sangat pelan di jalan, jadi teman-teman harus ekstra sabar. Nah, arti yang kedua dari Samawa adalah kita harus siap dorong kapan aja nyonya kecapean. Jadi kita harus tidak hanya kaki yang kuat, tapi tangan juga harus kuat, karena kita harus kuat dorong nyonya di jalan. Seperti ini contohnya. Oke. Kita sampai ke apa ya ini? Jembatan apa ini namanya, Pin? Salah satu jembatan yang cukup ikonik. View-nya langsung ke Gunung Merapi, jembatan kali Gendol mungkin ya. Nah, rupanya dengan Sally
Saya masih belum ngerti di mana unsur olahraganya kalau kita main seli. Kalau road bike jelas di cadence-nya, lalu di jarak yang jauh yang ditempuh. Tapi kalau seli, rasa-rasanya sih kita nggak bisa kenceng, heart rate-nya udah tinggi. Jadi mungkin seli cocok buat nguatin otot ya, mungkin kayak MTB juga. Tapi kalau buat unsur olahraganya kayaknya agak kurang. Kalau pakai road bike, masih bisa sih ini. Nah ini ya, setelah tanjakannya kayak gini nih. Nah MTB kuat loh ya, roketnya kecil. Kayaknya meleset banget. Licin. Oke, kita gas dulu, ini tanjakan terakhir ke Kaliurang. Nah karena goesnya bareng Nyonya, jadi ini harus prihatin, bener-bener prihatin, karena nggak cuma capek nanjaknya tapi juga capek dengerin itu loh, keluh kesahnya yang dulu saya rindukan. Kelihatan, udah yuk gas yuk. Terpaksa nuntun lur, yuk gas. Semangat Sri. Masuk ini nggak masuk. Sedikit lagi loh. Sekarang jam 9, berangkat dari rumah jam 7 ya. Jadi lumayan lama durasinya. Dengan seli ternyata emang bukan hal yang mudah untuk Kaliurang. Apalagi yang udah biasa pakai road bike. Jadi agak lumayan. Papat minggu pas tangan. Pip, menurutmu gimana Brian? Kalau bedanya climbing pakai seli sama pakai road bike? Enak pakai road bike, pakai seli berat banget. Soalnya dia crank depannya gede banget ya. Apalagi cuma single. Terus jarak antara crank sama as belakang itu dia kan pendek. Jadi kita harus ngeluarin tenaga yang lebih. Iya. Tenaga yang lebih ekstra. Cranknya gede banget ya. Nggak Dan capek sekali. Kamu apa kabar? Kalau aku, menurut aku enak naik Vario. Cukup sekian dan terima kasih. Ganti NMAX aja enak lur. Kita tinggal 3 kelak menuju Kaliurang. Oke. Berapa coba? 10 Jam 10. Padahal kita berangkat dari rumah jam 7. Ya masih jangan ngomong-ngomong kalau itu. Kita dari rumah jam 7 Skip ya. sampai ke Kaliurang. Ini belum sampai Kaliurangnya jam 10. Brian, analisismu climbing pakai seli gimana? Kalau seli standar itu benar-benar menyiksa. Paling enggak ganti crank, yang paling enggak ada 2 speed lah depan. Oke. Itu akan lebih membantu, tapi tetap aja ora masuk lur, tenang. Tetap berat ya? Oke. Pakai seli tetap berat climbing ke Kaliurang. Hancur lebur berantakan. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kaliurang, ekspedisi Kaliurang. Yang saya kira akan mudah ternyata tidak semudah yang Anda bayangkan. Oke, setelah melewati pintu utama masuk ke Kaliurang, jadi kita ambil jalan utama karena tanjakannya nggak terlalu ekstrim. Kalau lewat pintu barat depan Gria Persada tuh berat banget dan kayaknya auto nuntun di situ. Jadi kita lewat pintu utama. Udah hampir sampai ke Patung Udang dan tenaga udah sangat terkuras. Jadi climbing pakai seli ini benar-benar mantap. Memforsir tenaga, pikiran dan mood waktu sepeda. Kan itu tinggal di sana. Oke, akhirnya kita sampai juga di tujuan akhir kita, Patung Udang atau Tugu Udang Kaliurang. Hebat.
Oke, ini sama sekali tidak sederhana yang Anda bayangkan. Climbing pakai seli itu butuh effort yang sungguh sangat banyak. Karena krengnya yang besar, jarak rantainya yang pendek. Nah, jatuh lagi korban. Kita nggak bisa push, nggak boleh emosi climbingnya, benar-benar harus pelan-pelan dan menikmati perjalanan. Oke, sangat dekat dengan Kaliurang. Dan kadang-kadang karena saya samawa, jadi saya harus balik turun lagi. Ya ini konten dong. Kita itu lama karena tadi sempat hujan dan kita berteduh. Dan berteduhnya di warung makan. Cocok kan? Itulah kenapa kita lama. Moving time-nya jadi lama. Ya kan? Ya, time lapse-nya jadi lama. Karena ya ini yang bikin lama nih. Tujuan akhir kita sampai di Patung Udang. Terus ra iso omongan tekan kiri. Mas, Tak sering. Awas loh, hati-hati loh, punya or. Sampai Brian juga. Nah, finish kita di Patung Udang Kaliurang dengan kondisi cukup kecapean ya. Tapi oke lah, masih oke lah. Soalnya momong nyonya, jadi nggak bisa banter juga. Terus ya yang penting dia bahagia. Oke.